bukan hanya datang tapi juga mensupport Maya. Jadi kebetulan Maya meminta tolong gitu ya untuk dibantu menjadi MC di acara launching bukunya dia gitu. Ya mungkin support selama penulisan bukunya seperti apa sih Kak, Kak Maya? Supportnya sebenarnya ya karena memang ini kan panggilan hatinya Maya ya, emang dia tuh udah terpanggil dari dulu tuh emang pengen jadi penulis gitu dan cerita yang dia punya di kepala dia tuh udah numpuk banget gitu. Jadi memang apa ya, ini dia kayak satu pencapaian dia lah, satu mimpi dia yang memang diwujudkan di ulang tahunnya dia, ingin menjadi penulis gitu kan, dan apa yang dia tulis itu kan emang luar biasa bagus dan bermanfaat buat banyak orang gitu. Terus kan tadi Kak Maya juga sempat cerita kalau sebenarnya Kakak kan lagi ada lupa gitu ya. Itu Mm-mm. sampai rela-relain datang gimana sih Kak? Kenapa? Sampai rela-relain datang hari ini? Ya iyalah, namanya juga sahabat ya, maksudnya apa ya, kalau maksudnya aku tahu dia perlu dibantu kan, maksudnya kan memang ini kan acara yang spesial buat dia. Ya cedera cedera begini kan juga aku bukannya nggak bisa jalan gimana gitu kan, jadi ya selama emang aku bisa ya aku bantu, aku kasih yang terbaik gitu. Mungkin sedikit kronologi cederanya seperti apa Kak? Jadi aku tuh kan lagi suka banget main tenis di 6 bulan terakhir. Terus habis itu persisnya minggu lalu waktu lagi main bareng sama teman-teman, lagi seru kayak terlalu bersemangat sih, terlalu bersemangat. Jadi waktu abis lompat bad landing position, jadi akhirnya posisi ankle-nya itu ngebentur sama lapangannya. Jadi ankle aku tuh kebentur kenceng gitu, yang menyebabkan akhirnya ligamen aku tuh robek dan harus melakukan perawatan sama dokter, dibawa pantauan dokter juga, sama nanti harus fisioterapi kalau ligamennya itu sudah mulai membaik, sudah mulai melekat lagi gitu. Untuk sekarang ini sih harus kompres, terus harus meminimalisasi mobilisasi gitu ya, karena kalau dipakai terus buat jalan ya sembuhnya jadi lebih lama gitu. Mungkin kalau perkiraan dari dokter sendiri gitu ya Kak, recovery itu berapa lama sih Kak? Kalau aku kan patokannya pengen main tenis lagi ya. Kak kapok kali. Kak. Jadi aku bilang sama dokter, "Dok, pokoknya saya masih mau main tenis, tolong saya mau sembuh," gitu. Ya dokter bilang, "Ya udah boleh, 8 minggu." Kalau kamu benar-benar mau main lagi itu harus sabar sampai 8 minggu. Dan buat saya 8 minggu itu lama sekali ya, itu kan 2 bulan guys. Jadi ya sudahlah, dijalani aja supaya yang penting bisa sehat lagi kakinya, bisa berfungsi seperti sedia kala gitu. Respon dari keluarga gimana nih Kak? Apalagi ini kan dirimu cedera karena aktivitas yang tidak disukai. Iya, aktivitas responnya mereka ya, aduh. Soalnya kan aku anaknya kan emang maksudnya kalau udah menekuni sesuatu tuh anaknya tuh fokus, suka, kalau udah suka sesuatu tuh ya udah itu terus gitu, serius banget gitu loh. Jadinya ya kayak mamaku saya bilang, "Kamu sih tiap hari tenis mulu," gitu kan. Jadi kayak hidupnya untuk tenis gitu kan. Jadi ya mungkin badannya juga udah terlalu capek kali ya. Mungkin badannya kecapean jadi butuh istirahat gitu. Ya mamaku cuma bilang ya next time harus lebih tahu diri. Apa yang dicari? Kamu bukan atlet. Tugas kamu tuh cuma main, bukan menggantikan atlet. Jadi kayaknya biasa aja gitu. Ya gitulah. Ya jadi pelajaran lah, nggak usah terlalu menggebu-gebu gitu kalau main. Suami jadi worry kayak ngelarang, itu dia mendingan besok nggak usah main tenis aja. Enggak, karena dia ngajakin saya main tenis juga. Kalau suamiku sih dia luar biasa sih, karena itu pas aku main juga lagi mainnya sama dia kan. Terus ya di rumah ya ini tiap hari yang ngurusin aku tuh dia, makanya aku bersyukur banget sih dari yang hari pertama aku nggak bisa jalan itu digendong, terus dipapa, terus ya dia yang ngurusin lah semuanya, segala kompresan ditemenin dia sampai sampai sekarang udah dari yang bengkaknya gede banget sampai udah kempes ya semua benar-benar suamiku sih yang ngurusin kok gitu. Mungkin anak ngeliatnya gimana Kak? Anakku jadi kungsi dulu ke rumah mamaku. Kenapa nih Kak? yang tadinya anakku diurusin sama mama, jadi ya karena akunya kan tidak berfungsi kan, sementara kan karena aku pada saat awal-awal cedera itu nggak bisa jalan sama sekali, itu nggak bisa berdiri pun aku nggak bisa sama sekali, jadi itu sakitnya luar biasa gitu kan, makanya mau tidak mau harus istirahat. Ya aku bilang nggak bisa nih, jadi aku ya titipin anakku untuk sementara ke rumah mama aku gitu. Jadi mama sama papa aku yang aku repotkan. Kalau sekarang lagi ketawa-ketawa, emang kemarin nggak nangis Kak waktu sakit luar biasa Kak? Itu yang aneh sih, karena teman-teman pada saat kejadian, anehnya pada saat kejadian tuh aku ketawa-ketawa, jadi kayak teman-temanku semua gila lu ya gitu, masih bisa bercanda gitu kan.
Tapi begitu sampai rumah itu aku nangis tuh sekali itu. Karena aku nggak bisa turun dari mobil. Ini aku nggak bisa jalan. Jadi saat itu aku pikir kayaknya gue lumpuh nih. Aku pikir nangis aku di situ, sakit aku teriak kan, aduh sakit, aku bilang sama suamiku aku nggak bisa jalan, aku gimana nih aku nggak bisa jalan, aku pikirnya tuh kayak kakiku udah patah atau retak gitu. Cuma satu kali itu sih, cuma begitu aku udah ronsen ternyata hasilnya nggak retak dan aku masih bisa main tenis lagi, aku bahagia kembali. Dijalanin aja, semua dibawa happy gitu. Terus mungkin Kak, kesibukannya sekarang apalagi Kak selain menjadi ibu, terus kan mungkin masih ngos-ngos juga ya Kak. Iya, sekarang ya pasti kesibukannya lebih banyak waktu sama anak. Aku lagi senang banget menikmati hari-hariku sebagai seorang ibu sih. Dan aku masih melihat anakku tuh pertumbuhan dia sekarang tuh dia lagi membutuhkan sosok ibunya yang ada bersama dengan dia gitu loh. Jadi mungkin em, apa ya? Jadi aku tuh lebih sekarang tuh waktu aku ini lebih banyak aku pakai bersama dengan anak dan keluarga sih khususnya. Kalau pekerjaan biasanya itu aku pakai kalau kayak kontrak-kontrak yang event-event yang wedding gitu kan biasanya kan lebih seringnya tuh di akhir pekan gitu kan. Tapi selebihnya itu kalaupun memang ada syuting, aku sekarang tuh kalau bisa tuh jamnya itu yang tidak mengganggu waktu bersamaku dengan anak dan keluarga gitu. Jadi karena sekarang ini aku ngerasa anak aku tuh lagi butuh aku gitu di usia pertumbuhan dia sekarang. Aku mau hadir dalam hidupnya dia secara full gitu. Jadi pekerjaan ya itu hobi aku aja lah. Mungkin quality time yang nggak pernah mau Kakak lewati itu apa sih? Misalnya dengerin atau bacain buku sebelum tidur kah? Terus pakai apa sih Kak? Semua ya karena kan saat ini kan memang aku nggak pakai babysitter gitu loh. Jadi bener-bener apa namanya full time semuanya dari dia bangun pagi, dia berangkat ke sekolah, semua keperluan sekolah dia aku yang siapin, dia pulang sekolah siapin makannya dia, nemenin dia makan, mandiin dia, nemenin dia tidur, tuh semua bersama dengan aku dan aku nikmat enjoy banget sih momen-momen itu. Oke Kak, mungkin terakhir selain mau makin fokus tenis, terus langsung jadi ibu, apalagi sih goals yang pengen dicapai nih Kak? Goalsnya apa ya? Untuk saat ini nggak muluk-muluk sih, pengennya sehat sih. Sehat, terus habis itu juga bisa jadi ibu yang baik, bisa jadi istri yang baik, supaya suami aku nih bisa menikmati pernikahan kita, gitu. Anak-anakku juga bisa tumbuh dengan baik, sehat, gitu. Terus untuk akunya sendiri, apa ya? Untuk karir tuh sekarang ya jalanin aja sih sebenarnya, nggak ada target khusus. Selama jadwalnya itu bisa disesuaikan dengan kehidupanku bersama dengan keluarga ya jalan gitu. Tapi saat ini ya yang penting balance. Ya.